Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 14 sampai 20 April 2024 dengan bahan bacaan dari kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 yang bertemakan Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil penyelamatan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami menaikkan pujian syukur kepada-Mu Tuhan karena kebaikan-Mu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Karena nafas kehidupan yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami boleh beraktivitas sampai dengan saat ini. Tuhan Allah Bapa di surga, ketika saat ini kami hendak belajar dari firman-Mu. Kami percaya Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan menganugerahkan kami Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk memahami dan mengerti maksud firman-Mu yang saat ini akan kami baca, akan kami pelajari bersama. Terima kasih Tuhan, secara khusus hamba-Mu yang Kau utus di saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba Tuhan agar dapat berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitupun kami mohon Kau tolong jemaat-Mu yang mendengarkan dan menyaksikan melalui channel YouTube Marturia Bukit Kasih ini. Diberkati oleh Tuhan. Sambil mohon ampun untuk setiap salah, dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu di saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita membaca dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Dengan perikop kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya.
demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat, selanjutnya kita akan belajar dari penjabaran trilogi pembangunan jemaat. Untuk bacaan kita saat ini dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11 untuk tanggal 14 sampai 20 April 2024 dengan tema Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil menyelamatkan. Alasan pemilihan tema. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa kini sudah sangat berkembang. Orang dengan mudah dapat mengakses berbagai hal yang ada tanpa terkecuali baik yang baik dan buruk. Hal ini secara tidak langsung berdampak dalam kehidupan orang percaya. Di antaranya sambil berbaring dapat mendengar khotbah, entah dari pengkhotbah yang sealiran atau tidak, sehingga terkadang berpengaruh pada pandangan mengenai hal-hal teologis. Contohnya kebangkitan. Bila ia setiap hari mendengar pengajaran yang berpendapat Tuhan Allah sudah mati, Yesus Kristus tidak bangkit dari antara orang mati dan lain sebagainya, maka orang tersebut akan mulai bimbang dan pada akhirnya dapat menyangkal tentang kebangkitan Yesus Kristus. Begitu juga dengan menjamurnya paham sekularisme, lebih mementingkan urusan duniawi daripada datang kepada Tuhan Allah dan menyembah. Pada satu pihak, orang lebih suka mencari kesenangan dengan mengunjungi pantai daripada datang beribadah. Kalau ada ibadah pantai, ibadah tasik, atau ibadah padang, banyak yang pergi. Sebaliknya ibadah kolom, walau hanya di sebelah rumah, tidak hadir dengan berbagai alasan. Di lain pihak, masa kini juga bermunculan ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin dari beberapa kelompok doa yang meragukan mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Berdasarkan kenyataan ini, maka untuk lebih memperkokoh pemahaman kita mengenai kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka diangkatlah tema Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil menyelamatkan. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab, eksegese. Surat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus dan dibantu oleh temannya Sostenes. Itu 1 Korintus 1 ayat 1. Pada sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Kota Korintus adalah ibu kota provinsi Akaya. Sebelum Paulus datang ke kota ini, sudah ada orang Yahudi menerima Injil, yaitu Aquila dan istrinya Priscilla. Kedatangan Paulus disambut dan diajak tinggal di rumah mereka dan bekerja sama selaku tukang kemah. Kisah 18 ayat 1 sampai dengan 4. Keadaan jemaat di Korintus sedang mengalami perpecahan sebagaimana yang diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe. Surat 1 Korintus dikirim untuk menasihati jemaat yang sedang mengalami perpecahan akibat pertentangan antar golongan yang menamakan diri pengikut golongan Paulus, Apolos, Kefas, dan golongan Kristus. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 12. Rasul Paulus memperingatkan jemaat bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib itulah yang menjadi sentral pemberitaan, bukan pada hikmat manusia. Surat 1 Korintus pasal 15 berisi kata-kata peneguhan dan juga tentang Tuhan Allah yang mengalahkan kuasa kematian. 1 Korintus 15 ayat 20. Dan menjanjikan kehidupan baru serta tubuh rohani bagi semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus.
1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 54. Surat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 terbagi dalam 3 pokok pikiran, yaitu pertama ayat 1 sampai 3. Oleh Injil kamu diselamatkan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat tentang Injil yang ia beritakan dan mereka sudah terima sehingga teguh berdiri. Injil atau dalam Yunani Evangelion yang berarti kabar baik atau berita sukacita. Oleh Injil jemaat diselamatkan. Namun ada kata asal. Kamu teguh berpegang pada Injil. Artinya hanya mereka yang berpegang teguh pada Injil yang diselamatkan. Sedangkan yang tidak menyia-nyiakan untuk menjadi percaya tentunya tidak akan diselamatkan. Hal yang penting diingatkan kepada jemaat ialah apa yang Rasul Paulus terima, yaitu Yesus Kristus telah mati karena dosa manusia. Hal ini menunjuk kepada semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kedua, ayat 4 sampai 8. Kebangkitan bukti kemenangan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mati, dikuburkan, namun bangkit pada hari ketiga. Mengingatkan jemaat supaya percaya kepada Yesus Kristus yang sungguh-sungguh bangkit sesuai kesaksian kitab suci. Matius 28 ayat 5 sampai 6. Rasul Paulus mempertegas bahwa kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya untuk menyelamatkan semua orang percaya. Dalam pemberitaan Injil, Rasul Paulus tidak merasa paling benar. Malahan menyatakan dialah yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15b. Kebangkitan Yesus Kristus bukan berita hoax, tetapi benar-benar adanya. Yesus Kristus telah menampakkan diri kepada banyak orang, seperti kepada Kefas atau Petrus, yang dalam bahasa Arab berarti batu. Bahasa Yunani disebut Petra atau Petrus. Menampakkan diri kepada ke-12 muridnya, bahkan kepada lebih banyak lagi, yaitu kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Selanjutnya kepada Yakobus, kemudian semua rasul. Dan yang terakhir kepada Rasul Paulus, seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Artinya Paulus menempatkan dirinya seperti seorang anak yang lahir sebelum waktunya atau prematur, namun sudah mendapat penglihatan ketika Yesus Kristus menangkap dan menjadikan dia muridnya. Ketiga, ayat 9 sampai 11. Penganiaya menjadi pewarta. Rasul Paulus sebelum menjadi pewarta Injil telah menganiaya orang Kristen. Kisah 8 ayat 3. Dasar inilah ia menyatakan diri paling berdosa dan hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Kasih karunia Tuhan Allah melampaui akal manusia. Apa yang manusia terima dari pengorbanan Yesus Kristus sesungguhnya tidak layak manusia terima. Yesus Kristus yang telah menerima segala yang buruk seharusnya itulah yang manusia terima. Tetapi Yesus Kristus berkorban supaya manusia boleh menerima semua. Supaya manusia boleh menerima semua yang baik. Dan itulah kasih karunia-Nya. Atas kepercayaan sebagai rasul memberinya motivasi untuk bekerja, melayani lebih keras lagi dari rasul yang lain. Namun hal itu bukan karena kemampuan diri, melainkan kasih karunia Tuhan Allah yang telah menyertai dia. Karena itu kepada jemaat diingatkan untuk menyampaikan kabar baik, bukan untuk mendapatkan ujian. Makna
dan implikasi firman. 1. Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil yang menyelamatkan dan merupakan bukti yang tak terbantahkan. Karena itu tidak ada alasan yang kuat untuk meragukan kemahakuasaan Yesus Kristus yang mengalahkan kuasa maut. Pengakuan tersebut tidak cukup hanya diucapkan, tetapi sungguh-sungguh percaya bahwa hidup ini bukan lagi milik kita, melainkan milik Yesus Kristus. Karena itu seluruh hidup kita hanya untuk melakukan kehendaknya dan bukan untuk mencari hormat dan pujian yang semu. Kedua, gereja diutus ke dalam dunia dan berhadapan dengan berbagai tantangan dan ancaman. Seperti sekularisme atau penduniawian ajaran agama lebih mementingkan urusan duniawi. Ateisme atau paham yang tidak ada Tuhan. Radikalisme atau gerakan perubahan disertai dengan tindakan kekerasan. Terorisme atau menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan. Kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, bencana alam dan non-alam. Gaya hidup hedonistis atau kenikmatan duniawi. Sangat mungkin warga gereja terseret dan menyangkal keyakinan imannya kepada Yesus Kristus dan meninggalkan gereja. 3. Pertumbuhan penduduk dunia yang didukung oleh teknologi digital sangat memungkinkan adanya pertumbuhan aliran-aliran gereja di mana-mana. Begitu banyak orang Kristen membentuk kelompok-kelompok doa dan mencari anggota baru, sehingga menimbulkan perpecahan dan permusuhan di antara warga gereja dan pemimpin-pemimpinnya. Gereja di tengah era teknologi digital yang di satu sisi memberi banyak kemudahan dalam mengakses informasi. Namun pada sisi yang lain, manakala tidak menggunakannya secara bertanggung jawab, justru akan merusak keutuhan pelayanan. Seperti penyebaran ujaran kebencian dan kejahatan teknologi informasi atau cybercrime. 5. Gereja harus lebih intensif mendidik warganya untuk hidup dalam Tuhan dan memberitakan Injil. Menanamkan pengajaran yang benar, takut akan Tuhan Allah sebagai sumber hikmat dan pengetahuan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu terindah yang boleh kami nikmati saat ini. Terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami, membuka cakrawala berpikir kami, wawasan kami melalui firman yang sudah kami baca, melalui bahan penjabaran trilogi pembangunan jemaat yang sudah kami baca, kami dengarkan bersama. Terima kasih Tuhan, kami bermohon biar kiranya Roh-Mu yang kudus Engkau anugerahkan bagi kami semua, sehingga kami mampu melakukan semua kehendak-Mu di tengah-tengah aktivitas hidup kami yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di kesempatan ini berdoa bagi tim multimedia Marturia Bukit Kasih melalui channel YouTube Marturia Bukit Kasih. Kiranya Engkau terus memberkati mereka Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang lewat pemberitaan firman Tuhan, kebenaran firman-Mu, suara kebenaran melalui channel YouTube Marturia Bukit Kasih. Terima kasih Tuhan, ini kami yang bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.